Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan akuntansi dan juga perusahaan. Pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu persamaan akuntansi. Apa itu persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi ini tidak beda dengan persamaan-persamaan dalam matematika atau dalam ilmu lainnya ya, yang pada intinya mensyaratkan ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan itu nilainya harus sama. Misalnya Y sama dengan A plus BX atau P sama dengan A plus BQ. Nah, ini ruas ini dan juga nilai ini ya. Nilai ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya harus sama. Nilainya harus sama. Nah, begitu juga dalam akuntansi. Yang pertama kita akan bahas adalah aset ya. Apa itu aset? Mungkin kita sering mendengar istilah aset ya dalam kehidupan sehari-hari. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi aset adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dinilai dengan satuan uang ya. Jadi harus bisa dinilai dengan satuan uang. Karena akuntansi itu satuannya adalah uang. Contoh dari aset ada uang tunai atau kas, tanah, bangunan, peralatan, dan juga perlengkapan. Hak atau klaim atas aset dibagi menjadi dua jenis. Ya. Apa maksudnya? Jadi sumber pendanaan perusahaan itu dibagi menjadi dua sumber. Yang pertama hak kreditor. Hak kreditor adalah utang perusahaan atau disebut kewajiban. Ya, jadi yang namanya kewajiban itu harus kita tunaikan ya, wajib kita tunaikan. Nah, dalam akuntansi juga demikian. Kewajiban itu adalah utang perusahaan yang harus dibayar. Yang kedua hak pemilik. Nah, hak pemilik ini sumber pendanaannya dari pemilik langsung ya. Hak para pemilik perusahaan disebut ekuitas pemilik. Dalam perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas. Nah, jadi perseroan terbatas ini mungkin kalian sudah tahu ya, modalnya ini terdiri atas lembaran saham. Dalam PT, hak pemilik perusahaan disebut ekuitas pemegang saham. Nah, jadi sumber pendanaan dalam perusahaan itu terdiri dari dua sumber. Yang pertama itu dari utang, yang kemudian disebut kewajiban. Yang kedua yang bersumber dari pemilik, yang disebut ekuitas pemilik. Bisa dipahami ya sampai sini. Kita lanjut. Persamaan berikut menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Nah, yang namanya persamaan itu kan ada hubungan ya, menunjukkan hubungan. Nah, ini adalah persamaan akuntansi atau ada yang menyebut persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dalam akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Persamaan ini disebut persamaan akuntansi. Kewajiban biasanya ditampilkan sebelum ekuitas pemilik. Nah, ini ya. Kewajiban biasanya ditulis atau ditampilkan sebelum ekuitas pemilik. Ini bukan tanpa alasan ya. Ada alasannya. Karena kreditor memiliki hak pertama atas aset. Jadi, kreditor ini memiliki hak mendahului atas aset perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu dilikuidasi, kemudian aset-asetnya dijual ya. Nah, yang pertama kali harus dipenuhi adalah kewajiban perusahaan atau utang kepada kreditor. Nah, jadi kreditor itu pihak yang memberikan utang, sedangkan debitor adalah pihak yang berhutang. Jadi kalau misalnya perusahaannya dijual, hasil penjualannya itu harus terlebih dahulu menutupi kewajiban kepada kreditor. Kemudian sisanya dibagikan kepada para pemilik. Nah, ini kita contoh ya sebagai ilustrasi. Jika aset yang dimiliki oleh perusahaan berjumlah $100.000 dan kewajibannya berjumlah $30.000, berapa besarnya ekuitas pemilik? Dari persamaan akuntansi kita bisa mudah saja menjawabnya ya. Ekuitas pemilik dihitung sebagai berikut. Aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Nah, jadi kan persamaan itu tidak statis ya. Persamaan itu tidak statis, bentuknya bisa dinamis. Yang terpenting adalah ruas kiri dan ruas kanan itu sama nilainya. Nah, 100.000 dikurangi 30.000
sama dengan 70.000. Jadi besarnya ekuitas pemilik adalah 70.000 dolar. Mudah ya, bisa dipahami. Selanjutnya, persamaan akuntansi berfungsi sebagai fondasi dasar dalam sistem akuntansi di semua perusahaan. Jadi semua perusahaan, baik kecil maupun besar, itu pasti menggunakan persamaan akuntansi. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan persamaan akuntansi, kita tidak akan mengetahui perusahaan ini laba atau rugi sebenarnya. Bisa saja seolah-olah kita laku ya, dagangan kita laku, padahal secara akuntansi kita itu rugi. Maka dari itu kita harus menerapkan sistem akuntansi. Dari bisnis terkecil seperti toko retail ya, seperti warung-warung di pinggir jalan, hingga bisnis terbesar seperti The Coca-Cola Company, semuanya menggunakan persamaan akuntansi. Nah, inilah pentingnya kita belajar akuntansi. Beberapa contoh yang diambil dari laporan keuangan terkini perusahaan. Ini beberapa contoh persamaan akuntansi. Ada Google, Coca-Cola, DuPont, eBay, McDonald's, Microsoft, Southwest Airlines, Walmart ditampilkan dalam jutaan dolar. Nah, ini contoh-contoh persamaan akuntansi dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Jadi semuanya menerapkan persamaan akuntansi. Kita akan bahas lebih mendalam tentang aset. Aset itu dibagi dua kelompok, ada aset lancar, ada aset tidak lancar, atau current asset dan non-current asset. Aset lancar ini ada beberapa contoh, jadi sebenarnya banyak ya, dalam praktiknya itu sangat banyak jenis-jenis aset lancar, tapi sebagai contoh kita akan pelajari 3 dulu. Yang pertama kas atau uang tunai. Jadi kas adalah aset perusahaan yang paling liquid ya, paling mudah untuk dibelanjakan. Selanjutnya piutang. Piutang ini adalah hak perusahaan atas aset perusahaan lain, atau utang perusahaan lain ke perusahaan kita ya. Jadi piutang, lawan dari utang. Selanjutnya perlengkapan atau supplies. Perlengkapan ini adalah barang habis pakai. Perlengkapan kantor atau perlengkapan toko ya. Biasanya ada barang-barang yang habis pakai. Maksudnya bahwa masa manfaatnya diprediksi kurang dari 1 tahun. Jadi masa manfaatnya diprediksi kurang dari 1 tahun masuk ke dalam supplies atau perlengkapan. Contohnya perlengkapan itu beli kertas berapa rim ya, misalnya 5 rim untuk kepentingan kantor, beli tinta, beli pulpen, pensil, penghapus. Nah itu diprediksi masa manfaatnya itu kurang dari 1 tahun, makanya dia masuk ke dalam kelompok aset lancar. Yang selanjutnya ada aset tidak lancar atau aset tetap ya, kalau dulu bahasanya aset tetap. Yang pertama peralatan atau equipment. Peralatan ini adalah barang-barang yang masa manfaatnya diprediksi lebih dari 1 tahun. Apa saja contohnya? Contohnya seperti komputer, printer ya, lalu kendaraan, mesin pabrik, lalu meja, kursi. Itu masuk ke dalam kelompok peralatan karena umurnya panjang, masa manfaatnya panjang. Lalu bangunan. Bangunan juga memiliki masa manfaat yang lama, biasanya puluhan tahun ya, atau belasan tahun. Bangunan ini masuk ke dalam kelompok aset tidak lancar. Kemudian tanah. Tanah sudah pasti ya masa manfaatnya lama, bahkan mungkin unlimited ya. Ada beberapa kesamaan antara peralatan dan juga bangunan. Yang pertama, kesamaan itu masa manfaatnya lebih dari 1 periode akuntansi ya, atau 1 tahun, karena biasanya 1 periode akuntansi itu 12 bulan. Yang kedua, kesamaannya itu nilainya itu akan menyusut. Seiring bertambahnya usia, nilai peralatan dan juga nilai bangunan akan menyusut. Jadi perusahaan akan menetapkan kebijakan penyusutan dari peralatan dan juga bangunan. Misalnya perusahaan membeli mobil ya seharga 500 juta. 3 tahun kemudian nilai tersebut akan menyusut. Ya, nilai mobil tersebut akan menyusut, tidak akan lagi tetap 500 juta. Oleh karena itu perusahaan wajib mencatat beban penyusutan dari peralatan dan juga bangunan. Nah, bangunan juga demikian, seiring bertambahnya usia kan akan makin usang ya, umurnya akan berkurang ya, masa manfaatnya. Oleh karena itu nilainya harus disusutkan. Jadi harus ada beban penyusutan bangunan. Nah, pengecualian untuk tanah, karena tanah ini nilainya tidak akan menyusut. Kalau misalnya kita beli rumah ya, nilai rumahnya itu pasti akan turun, tapi nilai tanahnya itu akan terus naik. Jadi tanah ini tidak disusutkan.
Dalam perusahaan, setiap periode akuntansinya harus ada beban penyusutan untuk mengurangi nilai dari aset tidak lancar. Nah, ini persamaan akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, tadi sudah dijelaskan aset apa aja, ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Jadi aset adalah penambahan antara aset lancar dan juga aset tidak lancar. Kewajiban, ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sama seperti aset, kewajiban jangka pendek ini umurnya itu atau jatuh temponya itu kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 periode akuntansi. Makanya dia masuk ke dalam kewajiban jangka pendek. Misalnya utang perusahaan jatuh temponya dalam 6 bulan, dalam 3 bulan, itu masuk ke dalam kewajiban jangka pendek. Lalu kewajiban jangka panjang itu utang yang jatuh temponya lebih dari 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Misalnya utang jatuh temponya 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian. Nah, itu masuk ke dalam kewajiban jangka panjang. Jadi bisa membedakan ya antara kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Nah, jadi kewajiban ini adalah penambahan antara kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Lalu ekuitas pemilik sama dengan modal pemilik. Nah, modal pemilik ini adalah modal yang ditanamkan langsung oleh pemilik perusahaan. Bisa berupa uang tunai, bisa berupa peralatan, bisa berupa bangunan, bisa berupa tanah. Intinya ini ditanamkan langsung oleh pemilik. Jadi bukan dari utang ya. Nah, lalu modal pemilik akan berkurang oleh penarikan pemilik. Penarikan pemilik ini maksudnya adalah penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik. Jadi tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan. Misalnya pemilik ingin membeli handphone, lalu dia memakai uang perusahaan. Nah, kalau handphonenya itu untuk kepentingan pribadi pemilik, dia masuk ke dalam penarikan pemilik atau owner drawings. Ini owner capital, modal pemilik, ini owner drawings. Nah, modal pemilik akan bertambah oleh pendapatan. Pendapatan ini tergantung jenis usahanya. Jenis usahanya perusahaan jasa, berarti dia pendapatan jasa. Kalau jenis usahanya perusahaan dagang, berarti dia penjualan atau sales. Kemudian beban. Beban ini adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan. Jadi beban ini mungkin bahasa awamnya biaya-biaya ya. Kalau pendapatan kan kotor ya, omset. Nah, pendapatan ini harus dikurangi oleh beban-beban. Contohnya beban apa aja? Beban gaji, lalu beban listrik, beban air, beban telepon, kemudian beban penyusutan, beban perlengkapan. Perlengkapan yang habis dipakai itu masuk ke dalam beban perlengkapan. Selanjutnya beban iklan, beban pemasaran ya. Masih banyak lagi ya beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Nah, ini contoh daftar akun dalam perusahaan. Yang pertama kelompok aset. Kelompok aset ada kas atau uang tunai, akun receivable piutang, supplies perlengkapan, prepaid insurance, asuransi dibayar di muka. Jadi dalam akuntansi akrual ada yang namanya beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Prepaid insurance ini masuk ke dalam beban dibayar di muka. Misalnya kan iuran asuransi itu biasanya dibayar tiap bulan ya. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, atau asuransi kebakaran, atau asuransi kendaraan biasanya dibayar tiap bulan. Lalu misalnya perusahaan membayar untuk 6 bulan sekaligus. Nah, itu masuk ke dalam beban dibayar di muka. Kenapa beban dibayar di muka masuk kelompok aset? Karena beban dibayar di muka itu masih menjadi hak kita. Uangnya memang sudah kita serahkan kepada pihak asuransi, tapi uang tersebut masih menjadi hak kita. Kenapa? Karena iuran asuransinya belum terjadi. Nah, ketika iuran asuransinya sudah terjadi, dia akan menjadi beban asuransi. Ketika bebannya sudah terjadi, si asuransi dibayar di muka ini akan menjadi beban asuransi. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kelompok aset tidak lancar, ada peralatan. Nah, tadi yang sudah saya bilang bahwa peralatan itu nilainya akan menyusut setiap tahun. Akan muncul yang namanya depreciation expense. Ini adalah beban penyusutan. Jadi setiap tahun akan muncul beban penyusutan. Misalnya penyusutan kendaraan itu 10 juta setiap tahunnya. Setelah 5 tahun umur kendaraan tersebut, akumulasi penyusutannya akan menjadi 50 juta. Jadi beban depresiasi ini, beban penyusutan ini akan diakumulasikan dalam akun akumulasi depresiasi. Akun akumulasi depresiasi ini akan menjadi pengurang nilai asetnya, bisa peralatan, bisa bangunan.
Kalau akumulasi depresiasi peralatan berarti mengurangi nilai peralatan. Kalau akumulasi depresiasi bangunan berarti akan mengurangi nilai bangunan. Oke ya, bisa dimengerti. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok kewajiban atau liabilities. Kewajiban ini liabilities, notes payable, utang wesel ya. Jadi kesepakatan untuk membayar sejumlah tertentu kepada perusahaan lain, biasanya bersama bunganya ya. Ini artinya kita punya utang kepada perusahaan lain. Kita sepakat untuk membayar sejumlah tertentu. Lalu ada accounts payable atau utang usaha. Utang usaha ini biasanya ketika kita menjalankan perusahaan, ada pembelian jasa atau pembelian barang yang dibayar secara kredit ya, atau tidak tunai. Itu masuk ke dalam utang dagang. Misalnya kita membeli perlengkapan dari supplier, kita tidak bayar secara tunai, kita bayarnya secara kredit. Nah, itu masuk ke dalam account payable. Atau kita beli barang dagangan dari pemasok atau dari supplier secara kredit, berarti masuknya ke accounts payable. Nah, lalu dalam akuntansi akrual juga ada yang namanya pendapatan diterima di muka. Nah, kalau ini kan beban dibayar di muka ini, prepaid insurance. Ini ada yang namanya pendapatan diterima di muka. Apa maksudnya pendapatan diterima di muka? Jadi maksudnya si perusahaan itu menerima uang dari pelanggan, tapi pekerjaannya itu belum dilakukan atau barangnya itu belum dikirim. Intinya kita menerima uang muka dari pelanggan. Misalnya kita punya bengkel nih. Nah, pelanggan itu, "Pak, ini tolong betulkan motor saya simpan ini uang 500.000. Nah, 500.000 itu menjadi kewajiban bagi kita, tidak menjadi pendapatan. Kenapa belum menjadi pendapatan? Karena jasa servis motornya belum kita lakukan. Jadi masih menjadi kewajiban. Atau kita masih berhutang jasa kepada pelanggan. Ketika motornya sudah beres di servis, nah barulah kita bisa mengakui bahwa uang tersebut adalah hak kita. Karena ketika pekerjaannya belum kita kerjakan, uang tersebut masih menjadi hak konsumen. Bisa saja diambil lagi oleh konsumen. Nah, ketika motornya sudah beres, diperbaiki, uang tersebut sudah sepenuhnya milik kita. Ya, jadi itu adalah pendapatan diterima di muka. Kalau di sini pendapatan jasa diterima di muka. Lalu apalagi misalnya pendapatan sewa diterima di muka ya. Misalnya gini ya, perusahaan kita menyewa bangunan toko kepada pihak lain. Setiap bulannya itu biaya sewanya itu 1 juta. Lalu kita bayar untuk 1 tahun sekaligus. Berarti kita memberikan uang 12 juta. Nah, itu bagi kita adalah beban dibayar di muka. Prepaid rent. Rent itu sewa ya. Tapi bagi pemilik toko itu adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa diterima di muka. Karena sewanya belum terjadi, tapi dia sudah menerima uang. Nah, begitu contohnya ya. Jadi bagi pihak yang memberikan uang muka itu adalah beban dibayar di muka. Tapi pihak yang menerima uang muka, dia menjadi pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu menjadi kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena transaksinya itu belum terjadi ya. Kalau misalnya sewanya itu belum terjadi, itu menjadi kewajiban. Belum sepenuhnya menjadi hak kita. Selanjutnya kewajiban ada utang, upah, dan gaji ya. Utang, upah, dan gaji ini berarti gaji dan upah pegawai yang belum dibayar oleh perusahaan. Misalnya perusahaan kebijakannya itu gajiannya itu tiap tanggal 29. Ketika tanggal 29 itu belum dibayar oleh perusahaan. Berarti gaji itu menjadi utang ya. Utang, gaji, dan upah karena belum dibayar. Selanjutnya utang bunga. Nah, ketika kita meminjam uang atau ketika kita melakukan pembelian secara kredit, biasanya akan timbul bunga. Nah, bunga ini kalau belum dibayar akan menjadi utang bunga. Selanjutnya, ekuitas pemilik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ekuitas pemilik. Di antaranya ada modal pemilik. Modal pemilik ini modal yang ditanamkan oleh pemilik. Owner's capital ini adalah modal pemilik. Lalu owner's drawings itu adalah penarikan pemilik. Berarti penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik. Lalu ada income summary. Akun income summary ini untuk menutup akun pendapatan dan beban. Nah, ini tidak akan kita jelaskan sekarang ya. Nanti saja pertemuan yang akan datang. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan ini bergantung kepada jenis usaha dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya pendapatan jasa, service revenue berarti dia perusahaan jasa. Kalau dia perusahaan dagang berarti sales ya, penjualan. Selanjutnya beban, supplies expense.
Nah, di aset ini akan kita supplies ya. Misalnya kita membeli perlengkapan pada awal tahun. Jadi ini akan menjadi aset supplies. Ketika perlengkapan itu habis pakai, sudah terpakai, perlengkapan itu akan menjadi beban, menjadi supplies expense. Lalu depreciation expense, beban penyusutan, sudah kita jelaskan juga tadi ya, beban penyusutan. Insurance expense, beban asuransi. Nah, asuransi dibayar di muka. Ketika iuran asuransinya sudah terutang atau sudah dibayar, itu akan menjadi beban asuransi. Misalnya iuran asuransi sebesar 150.000. Kita bayar asuransi tersebut untuk 6 bulan. Berarti pada bulan pertama akan muncul beban asuransi sebesar 150.000. Bulan kedua akan muncul beban asuransi 150.000 lagi. Berarti asuransi dibayar di muka ini akan berkurang sebesar 300.000 karena menjadi beban asuransi. Ya, mengerti ya? Lalu beban upah dan gaji. Kalau kita bayar upah dan gaji karyawan, berarti itu akan menjadi beban. Lalu beban sewa, misalnya perusahaan itu menyewa kantor atau menyewa gedung pabrik, nah dia akan timbul beban sewa. Misalnya tiap bulan atau tiap tahun, itu tergantung kesepakatan ya. Intinya akan muncul beban sewa. Lalu beban bunga, misalnya perusahaan punya utang, dia bayar bunga, ini akan menjadi beban bunga, interest expense. Jadi dalam dunia ekonomi dan keuangan, bunga itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu interest ya. Jadi bukan flower ya. Nah ini ada daftar akun perusahaan lainnya. Ya, contoh daftar akun perusahaan lainnya. Cash atau uang tunai, account receivable, piutang usaha, supplies perlengkapan, prepaid insurance, asuransi dibayar di muka, land, tanah, office equipment, peralatan kantor ya. Jangan sampai ketukar peralatan dan perlengkapan. Kalau peralatan itu dia masuk aset tidak lancar, kalau perlengkapan dia aset lancar ya, karena habis pakai. Ini ada peralatan office equipment. Selanjutnya liabilities atau kewajiban, account payable, utang usaha, unearned rent. Unearned rent ini maksudnya kita menerima uang muka untuk sewa dari pelanggan. Misalnya kita punya bangunan, punya gedung ya, lantai satunya kita sewakan kepada Indomaret. Nah, dia misalnya si Indomaret ini memberikan uang sewa untuk 5 tahun. Nah, berarti itu menjadi sewa diterima di muka. Jadi pendapatan sewa diterima di muka, unearned rent. Karena sewanya belum terjadi, tapi kita sudah menerima uang. Nah, itu menjadi kewajiban. Karena uang tersebut belum menjadi hak kita, masih menjadi hak si penyewa. Kemudian owner's equity, ekuitas pemilik, Chris Clark Capital. Berarti modal pemilik, pemiliknya bernama Chris Clark. Chris Clark Drawing, penarikan pemilik ya, penarikan uang perusahaan oleh Bapak Chris ya untuk kepentingan pribadinya. Kemudian ada revenue atau pendapatan. Fees earned ini maksudnya sama dengan service revenue, pendapatan jasa. Selanjutnya expense, beban, ada wage expense, beban upah, supplies expense, beban perlengkapan. Tadi ya, ketika perlengkapan sudah habis terpakai, berapa yang sudah terpakainya itu akan menjadi beban perlengkapan. Lalu rent expense, beban sewa. Ketika kita menyewa bangunan atau tanah kepada pihak lain, berarti akan timbul beban sewa. Utilities expense, beban utilitas, maksudnya tagihan-tagihan yang rutin ya, seperti listrik, air, telepon, internet, itu masuk ke dalam utilitas expense atau utilities expense. Miscellaneous expense ini adalah beban lain-lain ya. Jadi beban-beban yang kecil-kecil itu dimasukkan ke dalam beban lain-lain. Nah, itu tadi pembahasan teorinya ya mengenai persamaan akuntansi. Agar teori ini bermanfaat, kita harus praktikkan ya, kita harus terapkan. Kita masuk ke contoh soal. Latihan soal. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 November 2018, Chris Clark memulai bisnis yang diberi nama Net Solution. Net Solution adalah perusahaan jasa yang membantu individu dan perusahaan kecil dalam mengembangkan laman web dan memasang perangkat lunak komputer. Jadi, pada tanggal 1 November 2018, Chris Clark ini memulai atau mendirikan perusahaan baru. Dia beri nama Net Solution. Net Solution ini bergerak dalam bidang digital ya, software komputer, dan juga jasa pembuatan dan pengembangan halaman web atau website.
Setiap transaksi selama bulan pertama NetSolution beroperasi adalah sebagai berikut. Tanggal 1 November, ini adalah tanggal mulai berdirinya perusahaan NetSolution. Chris Kalk menyetor $25.000 ke rekening bank atas nama NetSolution. Jadi ini maksudnya gimana? Ini adalah modal awal Chris Kalk di perusahaan NetSolution. Perusahaan kan untuk berdiri itu butuh modal ya. Untuk mendirikan perusahaan itu butuh modal. Nah ini dia menyetorkan modal awalnya sebesar $25.000 ke rekening bank atas nama perusahaannya, yaitu NetSolution. Selanjutnya, transaksi B, tanggal 5 November 2018, NetSolution membayar $20.000 untuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan di masa depan. NetSolution setelah pada tanggal 1 menerima setoran modal dari pemilik, dari Chris Kalk, NetSolution membeli tanah untuk lokasi bangunan. Selanjutnya, tanggal 10 November 2018, NetSolution membeli perlengkapan seharga $1.350 dan setuju untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Masih ingat kan perlengkapan? Jadi jangan sampai ketukar dengan peralatan. Perhatikan di sini, setuju untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Artinya apa? Artinya tidak dibayar pada saat itu. Artinya tidak cash atau tidak kontan. Kalau tidak cash berarti secara kredit. Jadi NetSolution membeli perlengkapan seharga $1.350 itu secara kredit, tidak tunai. Tanggal 18 November 2018, NetSolution menerima uang tunai sebesar $7.500 atas pemberian layanan kepada pelanggan. Jadi ini ada pelanggan NetSolution setelah menerima jasa ya. Mungkin jasa pengembangan situs web. NetSolution menerima uang tunai dari pelanggan sebesar $7.500. Ini artinya apa? Artinya NetSolution memperoleh pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan jasa. Pendapatan jasanya secara tunai nggak? Jelas di sini ya. Menerima uang tunai. Berarti dia memperoleh pendapatan secara tunai. Emang ada ya pendapatan yang tidak tunai? Bisa jadi si pelanggannya setelah menerima jasa dari NetSolution, dia tidak memberikan uang tunai atau ngutang dulu lah ya. Berarti pendapatannya itu tidak tunai. Kalau pendapatan tidak tunai akan menimbulkan apa? Piutang. Selanjutnya, tanggal 30 November 2018, NetSolution membayar beban-beban berikut selama bulan berjalan. Apa artinya bulan berjalan? Bulan berjalan itu bulan yang saat itu masih berlangsung. Misalnya sekarang ini bulan September ya. Pada saat saya membuat video ini bulan September. Berarti bulan berjalannya itu adalah September. Membayar beban-beban berikut. Jadi membayar apa aja si NetSolution ini? Membayar beban gaji sebesar $2.125. Membayar beban sewa sebesar $800. Membayar beban utilitas sebesar $450 dan beban lain-lain sebesar $275. Selanjutnya, masih tanggal 30 November 2018, NetSolution membayar kepada kreditor sebesar $950. Kreditor itu siapa? Kreditor itu yang memberikan kredit. Jadi artinya NetSolution ini membayar utang sebesar $950. Utang apa nih? Lihat ke tanggal 10 November. NetSolution membeli perlengkapan secara kredit. Jadi perlengkapan tersebut dibayar pada tanggal 30 November sebesar $950. Jadi tidak sampai lunas ya. Jadi tidak dibayar lunas, hanya dibayar $950 utangnya. Selanjutnya tanggal 30 November 2018. Chris Kalk menetapkan bahwa perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan adalah $550. Ingat bahwa perlengkapan itu nilainya akan menurun. Jadi apabila perlengkapan dipakai berarti akan habis ya. Umur perlengkapan diprediksi kurang dari 12 bulan. Jadi artinya pada 1 tahun itu dia akan menurun nilainya. Nah ini perusahaan membeli perlengkapan senilai $1.350 pada tanggal 10 November. Pada tanggal 30 November perlengkapan yang tersisa tinggal $550. Artinya perlengkapan yang terpakai sebesar $800. Pembelian awal $1.350, pada akhir bulan tersisa $550. 30 November 2018.
Chris Kalk menarik $2.000 dari Net Solution untuk keperluan pribadi. Ini sudah jelas ya, berarti masuk akun penarikan pemilik. Karena si Chris Kalk ini pemilik Net Solution menarik uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Itu dia penjelasan mengenai transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan pertama Net Solution beroperasi. Kita langsung saja masukkan ke dalam persamaan akuntansi. Oke, transaksi A. Kita mulai dari transaksi A. Chris Kalk menyetor $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Artinya, kas atau uang tunai Net Solution akan bertambah sebesar $25.000. Kenapa bertambah? Karena memperoleh setoran modal dari pemilik, dari Chris Kalk. Kas bertambah, lalu apalagi yang terpengaruh? Modal, ya. Modal pemilik bertambah sebesar $25.000. Oke, paham ya? Lihat transaksinya. Chris Kalk menyetor $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Ini setoran awal dari pemilik. Kas perusahaan bertambah $25.000. Modal pemilik bertambah $25.000. Lanjut ke transaksi B. Net Solution membayar $20.000 untuk pembelian tanah. Jadi dia membeli tanah. Berarti tanah kita bertambah. Kenapa bertambah? Karena kita beli tanah ya. Tanah kita bertambah sebesar $20.000. Beli tanah pakai apa? Tunai nggak? Tunai ya, membayar $20.000. Artinya uang kas perusahaan akan berkurang sebesar $20.000. Kenapa berkurang? Karena dipakai untuk membeli tanah. Paham kan? Transaksi A dan transaksi B. Kita hitung dulu saldonya ya. Saldo ya. Ini tambah ini. Balance gak? Ruas kiri aset dengan ruas kanan kewajiban dan ekuitas pemilik balance gak? Balance ya. Ini 5.000 ditambah 20.000 menjadi 25.000. Ruas kanan juga 25.000. Kita warnai aja ya, biar ini aja. Sip. Selanjutnya transaksi C. Net Solution membeli perlengkapan seharga 1.350. Setuju untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Membeli perlengkapan secara kredit. Berarti apa yang bertambah? Perlengkapan ya. Ini transaksi C. Perlengkapan bertambah sebesar 1.350. Kas perusahaan berkurang nggak untuk membeli perlengkapan? Enggak ya. Karena secara kredit. Dia tidak mengeluarkan uang. Berarti yang terpengaruh apa? Utang. Utang perusahaan bertambah 1.350. Ngerti ya? Membeli perlengkapan secara kredit berarti utang bertambah 1.350, perlengkapan bertambah 1.350. Sekarang kita hitung saldonya. Ini 5.000, kasnya sisa 5.000, perlengkapannya 1.350, tanah 20.000, utang usaha 1.350, modal pemilik 25.000. Balance gak? 5.000 tambah 1.350 ditambah 20.000, 26.350. Sama ya sama ini. 26.350. Jadi ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama. Selanjutnya, transaksi D. Net Solution menerima uang tunai sebesar 7.500 atas pemberian layanan kepada pelanggan. Jadi dia sudah memberikan jasa kepada pelanggan, menerima pendapatan sebesar 7.500. Menerima apa? Uang tunai. Kalau menerima uang tunai berarti kas perusahaan bertambah sebesar 7.500. Apalagi yang terpengaruh? Pendapatan 7.500. Pendapatan kita bertambah 7.500. Ngerti ya? Jadi menerima uang tunai atas pemberian jasa 7.500, 7.500. Saldo berarti 5.000 ditambah 7.500. Ini perlengkapan 1.350. Tanah 20.000. Utang usaha 1.350, modal pemilik 25.000, pendapatan 7.500.
500. Oke, nanti aja ya kita jumlahkannya di akhir ya untuk mengecek seimbang atau tidaknya atau balance atau tidaknya. Kita langsung lanjut ke transaksi E. Net Solution membayar beban-beban berikut selama bulan berjalan. Yang pertama membayar beban gaji 2125. Berarti beban di sini ya. Beban bertambah 2125. Lalu beban sewa $800. Utilitas, beban utilitas 450. Beban lain-lain 275. Ini apa yang terpengaruh? Akun apa yang terpengaruh? Di ruas kiri. Akun kas ya, karena kalau kita membayar beban, kita akan mengeluarkan uang. Berarti ini 2125. Di sini 800. Sini 450, 275. Minus ya. Minus. Kenapa minus? Karena dipakai membayar beban. Oke, kita hitung dulu saldonya. Saldonya ini ya, saldo akhir. Oke, saldonya sudah diketahui. Oh, ini lupa ya transaksi E ya. Lupa di. Kita lanjut ke transaksi F. Transaksi F. Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Membayar utang apa ini? Membayar utang perlengkapan. Kalau membayar utang berarti kas kita berkurang sebesar 950. Lalu apalagi yang terpengaruh kalau kita bayar utang? Selain uang kita berkurang, utang kita juga berkurang 550. Kayak ngerti ya? Jadi uang tunai perusahaan berkurang sebesar 950 untuk bayar utang. Karena dibayar, utangnya juga berkurang sebesar 950. Oke, bisa dimengerti? Kita hitung saldonya. Oh, ini jangan lupa ya, minus ya. Kalau berkurang berarti minus. Kalau berkurang min. Kalau bertambah berarti positif. Selanjutnya transaksi G. Criscalc menetapkan bahwa nilai perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan adalah 550. Berarti kalau tersisa 550 terpakai sebesar 800. Berkurang sebesar 800. Kenapa ada 800? Karena yang tersisanya tinggal 550. Uang kita berkurang nggak? Enggak ya. Uang tunai itu tidak berkurang. Yang berkurang hanya perlengkapan. Lalu apalagi nih yang terpengaruh? Kalau perlengkapan terpakai, apalagi yang terpengaruh? Beban ya. Jadi beban perlengkapan. Beban perlengkapan sebesar 800. Kita hitung saldonya. Kas perusahaan tinggal 7.900. Saldo perlengkapan tersisa 550. Tanah masih tetap 20.000. Utang usaha 400. Modal pemilik masih 25.000. Pendapatan 7.500. Lalu beban jadi 4.450. Mengerti ya sampai sini ya? Kita lanjut ke transaksi H. Transaksi terakhir ya. Criscalc menarik $2.000 dari Net Solution untuk keperluan pribadi. Menarik uang, kalau ditarik berarti berkurang. Uang kas perusahaan berkurang $2.000. Jadi apa yang terpengaruh? Penarikan pemilik. Oke. $2.000. Apa maksudnya penarikan pemilik? Penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik. Ini min. Jangan lupa min ya, karena uang tunai perusahaan berkurang, uang kas perusahaan berkurang, penarikan pemilik bertambah sebesar 2.000. Oke, kita cek saldonya. 7.900 dikurangi 2.000, lalu 550. Perlengkapannya 550
tanah masih tetap karena tidak dijual. Utang usaha tersisa 400. Modal pemilik 25.000. Penarikan pemilik 2.000. Penarikan pemilik 2.000. Pendapatan 7.500. Beban 4.450. Oke, sekarang kita cek ya. Kita periksa sekarang. Ruas kiri dan ruas kanan sama nggak nilainya? Karena ini adalah persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Jadi ruas kiri nilai aset dengan ruas kanan nilai kewajiban ditambah ekuitas pemilik nilainya harus sama. Ngerti ya? Bagaimana cara memeriksanya? Sekarang ini berarti kas perusahaan ya. Ditambah perlengkapan 550 ditambah 20.000. Apa 20.000 tanah? Pak, kalau misalnya ini asetnya ada semua gimana? Ya kita jumlahkan. Misalnya kas, piutangnya ada, berarti jumlahkan piutangnya. Peralatannya ada, jumlahkan juga peralatannya. Intinya saldo yang ada di aset kita jumlahkan semuanya. 26.450. Berarti jumlah aset perusahaan sebesar 26.450. Kita periksa apakah sama dengan nilai kewajiban dan ekuitas pemilik. Nah, lihat di atasnya ya. Utang usaha ditambah modal pemilik. Ini utang usaha 400 ditambah modal pemilik 25.000. Dikurangi penarikan pemilik besar 2.000. Dikurangi 2.000. Lalu ditambah pendapatan. Pendapatannya 7.500. Dikurangi beban. Perhatikan ya. Utang usaha ditambah modal pemilik. Dikurangi penarikan pemilik. Kenapa penarikan pemilik mengurangi? Karena penarikan aset perusahaan untuk kepentingan pemilik akan mengurangi modal pemilik. Dia menyetor modal 25.000, ditarik 2.000, berarti berkurang modalnya. Ditambah pendapatan. Karena pendapatan ini akan menambah ekuitas pemilik. Jadi ditambah 7.500. Dikurangi beban. Karena pendapatan ini adalah pendapatan kotor atau bruto. Jadi harus dikurangi beban dulu ya. 4.450. Kita cek ya. Apakah betul balance atau sama nilainya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sama nggak? Sama ya. Berarti kita berhasil mengerjakan persamaan akuntansi. Kita kasih di sini ya. Persamaan akuntansi. Net solution. Lihat, 26.450, 26.450. Inilah yang dinamakan dengan persamaan akuntansi. Ini contoh pengerjaan soalnya. Oh iya, jangan lupa masukkan simbol operasi hitungnya ya, agar lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pengguna informasi. Jadi ini kas, ditambah piutang usaha, ditambah perlengkapan, ditambah peralatan, ditambah tanah. Jadi aset ini dijumlahkan semuanya kecuali jika ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu akan mengurangi nilai aset. Selanjutnya di ruas kanan, yaitu kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Utang usaha ditambah modal pemilik, dikurangi penarikan pemilik, ditambah pendapatan, dikurangi beban. Ini sama dengan, ya itu ya. Jadi ditambahkan simbol operasi hitungnya atau tanda hitungnya. Jadi nilai aset sama dengan kas ditambah piutang usaha, ditambah perlengkapan, ditambah peralatan, ditambah tanah. Selanjutnya nilai kewajiban ditambah ekuitas pemilik, utang usaha ditambah modal pemilik, dikurangi penarikan pemilik, ditambah pendapatan, dikurangi beban. Kenapa utang usaha ditambah modal pemilik? Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwa sumber permodalan perusahaan itu ada dua. Bisa utang, bisa juga modal pemilik. Ya, jadi ini utang usaha ditambah modal pemilik. Oke, mengerti ya? Supaya kalian juga bisa mengerjakan soal persamaan akuntansi, jadi harus latihan sendiri, harus coba sendiri. Silakan download soal yang ada di kolom deskripsi. Baca juga perintah pengerjaan soalnya ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.